Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dehanadianti dengan NIM 201 103 1163 dari kelas 1C. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori pendidikan klasik. Adapun topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang pertama, pengertian pendidikan klasik. Yang kedua, teori pendidikan klasik. Yang ketiga, implementasi pendidikan klasik dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah pendidikan klasik terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan klasik, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan klasik? Pendidikan klasik adalah pendidikan yang menggunakan kurikulum klasik dan memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Bahan pengajaran yang digunakan diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Apa saja sih teori pendidikan klasik? Yang pertama adalah aliran empirisme. Aliran empirisme dipelopori oleh John Locke pada tahun 1631 sampai 1704. Beliau menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan anak tidak dipentingkan. Aliran yang kedua adalah aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778, yang menyatakan bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga adalah aliran nativisme. Aliran nativisme dipelopori oleh Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1869 dan menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang terakhir adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Stem pada tahun 1871 sampai 1939, yang menyatakan bahwa proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Faktor perkembangan anak menurut aliran nativisme. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Faktor yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik yaitu faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Yang kedua adalah faktor kemampuan anak. Faktor kemampuan anak meliputi faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Yang ketiga adalah faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya secara alami. Implementasi teori pendidikan klasik. Yang pertama, empirisme. Contohnya adalah seorang anak bernama Andi menempuh pendidikan di SMA. Di saat mengikuti pembelajaran, Andi diberikan tugas untuk membuat sebuah makalah terkait dengan hewan gajah. Untuk membuat makalah tersebut, Andi harus mengetahui tentang karakteristik gajah serta kehidupannya. Sehingga dengan hal itu, Andi harus melakukan observasi atau pengamatan langsung agar ia tidak kesulitan dalam menyusun makalah dan makalah yang dibuat memang sesuai dengan fakta yang ada.
Yang kedua, naturalisme. Contohnya adalah pada masa anak-anak, pengembangan panca indera dilakukan melalui kegiatan anak itu sendiri. Untuk membimbing tingkah laku anak, buku tidak diperlukan. Yang penting adalah pengembangan alam atau lingkungan dan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Sedangkan pada masa remaja, agama dan moral hendaklah diajarkan kepada mereka semata-mata dalam kaitannya dengan alasan alamiah. Kemampuan berpikir harus dikembangkan dan fantasi tidak dibiarkan bekerja leluasa. Pengajaran yang tujuannya ingin menanamkan suatu aturan atau otoritas tertentu lebih baik ditunda pelaksanaannya. Yang ketiga, nativisme. Aliran nativisme tidak bisa mengubah perkembangan seorang anak atau tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Karena menurut mereka, baik buruknya seorang anak ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan peran pendidikan di sini hanya sebatas mengembangkan bakat saja. Misalnya, seorang pemuda sekolah menengah mempunyai bakat musik. Walaupun orang tuanya sering menasehati bahkan memarahinya supaya mau belajar, tapi pikiran dan perasaannya tetap tertuju pada musik dan dia akan tetap berbakat menjadi pemusik. Yang terakhir, konvergensi. Hakikat kemampuan anak berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil dari konvergensi. Pada manusia ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya. Anak berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, setiap anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya. Kemampuan dua orang anak yang tinggal dalam lingkungan yang sama untuk mempelajari bahasa mungkin tidak sama. Itu disebabkan oleh faktor kualitas pembawaan dan perbedaan situasi lingkungan, biarpun lingkungan kedua anak tersebut menggunakan bahasa yang sama. Selanjutnya adalah teori pendidikan klasik terhadap pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pengaruh empirisme. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Tetapi di sisi lain, empirisme memiliki sumber pengetahuan yang benar, disebabkan karena paham empiris ini mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Nativisme. Nativisme mengatakan bahwa pendidikan tidak bisa merubah pembawaan anak. Jadi, kalau benar pendapat tersebut, percuma kita mendidik, karena yang jahat tidak akan menjadi baik. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Naturalisme. Sistem pendidikan yang dijalankan dengan sifat naturalisme yaitu mengutamakan perkembangan pemikiran seorang siswa terhadap sistem berpikirnya, sehingga tidak merusak sistem perkembangan atau masa-masa pertumbuhan pada anak-anak. Sehingga, dalam metode ini tidak ada mempengaruhi sifat buruk yang ditimbulkan dari lingkungan atau masyarakat sekitar. Anak-anak akan bisa tumbuh alami seperti sifat asli pembawaan dari Sang Pencipta. Konvergensi. Konvergensi berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Dengan demikian, aliran ini bisa memberikan pertolongan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan posisi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Sekian penjelasan materi tentang teori pendidikan klasik. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.